itu bisa ketahuan. Kalau tidak ketahuan, ya mohon maaf saya katakan auditnya tidak betul, karena pasti nemu itu metadata, kemudian pemindahan itu pasti semua ada data. Nah, yang kedua adalah kalau mereka tidak mau melakukan audit forensik atau audit investigatif, itu juga melanggar undang-undang juga. Itu melanggar undang-undang keterbukaan informasi publik nomor 14 tahun 2008. Jadi sebenarnya sudah ada pelanggaran undang-undang. Nah, saya hanya ingin mengusulkan atau ingin mendesak KPU. Contohlah kejadian 20 tahun yang lalu. Tidak lama ya. Kenapa? Untuk membuktikan saya tuh concern di dalam hal ini. 20 tahun yang lalu kalau teman-teman ingat dan googling, saya berhadapan seperti ini juga dengan KPU waktu itu, yaitu dengan yang terhormat Ibu Husnul Maria. Ya, dulu masih di KPU. Saya waktu itu mengkritik sistem IT KPU yang ada. Tapi saya puji Bu Husnul karena beliau menyerahkan urusannya ke polisi. Silahkan polisi yang ngetek. Karena saya waktu itu dituduh juga melakukan hacking terhadap KPU. Dan ternyata setelah dihack, bukan, memang orang lain yang hack. Jadi kalau ingat waktu itu situs KPU dihack. Ada partai berubah-ubah menjadi partai jambu, partai nangka, partai pisang. Dan ketemu. Itu yang harusnya juga dilakukan sekarang. Jadi KPU jangan kemudian menyelesaikan sendiri. Sudah ada aparatnya. Di kesempatan lain teman-teman semua, saya sangat sependapat dengan pernyataan Komjen Ugroseno, mantan Wakapolri. Beliau begitu dengar ini langsung bilang waktu itu sebenarnya, ini sudah layak di police line servernya KPU. Bukan berarti kemudian ditutup disita, enggak. Biarkan itu jalan, tapi kalau sudah di police line dan setelah IT di police line, itu kemudian akan ketahuan nanti intrudernya atau apa-apa yang masuk yang kemudian mengendalikan. Kenapa sekali lagi ini soal teknis nih Mbak Yanda ya, yang karena sudah jelas ada skrip yang dimasukkan, ibaratnya ada program kecil yang mencegat suara itu sebelum keluar, dan itu kemudian mau beratanya masuk untuk paslon nomor 01, ya udah mentok aja di angka itu. Ada yang suara gede banget misalnya dari Jawa Tengah atau dari Bali misalnya untuk paslon 03, mentok dia di angka ini, ibaratnya kayak bendungan lah, gampangannya ini kayak bendungan. Luber suaranya, lubernya kemana? Ya teman-teman bisa tebak sendiri lah angkanya kemana jadinya. Gitu. Jadi ini kayak bendungan aja. Jadi dibuat program ini kayak bendungan, JSON script ini, yang kemudian itu diletakkan awalnya memang di Singapura. Jadi itulah gunanya kenapa tadi Pak Hasto juga sampaikan, tim IT independen juga sudah menemukan ada perubahan-perubahan. Ini kan nggak benar, sudah jalan pertandingannya, tiba-tiba aturannya diubah-ubah di tengah-tengah. Jadi yang sudah kemarin yang di-download teman-teman KPPS, kemudian tidak cocok lagi, atau valid lagi. Dan kemudian tidak bisa diubah lagi dari mereka, dikunci istilahnya. Dan bahkan saya sangat geram ketika kemudian yang disalahkan lagi-lagi adalah KPPS. Ini sangat tidak betul. KPPS malah disalahkan untuk handphonenya kurang bagus. Ini bukan masalah handphone, teman. Ini masalah perhitungan komputasi yang ada pada komputer. Ini automatic algorithm yang kemudian dipasang. Itu bagian. Terima kasih.